Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu, para mitra, para miliarder muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini di pagi hari yang cerah, di hari Jumat yang barokah, kita kembali dipertemukan dalam acara yang luar biasa, yaitu acara Mimbar Mengkaji Ilmu bareng Armina Daily. Pada kesempatan kali ini kita berada di episode kedua, yaitu pada tanggal 24 Zulhijjah ini bertepatan dengan tanggal 14 Agustus 2020. Artinya 3 hari ke depan, insya Allah kita akan masuk pada peringatan yang sangat penting untuk negara Republik Indonesia, yaitu kemerdekaan negara ini, kemerdekaan Republik Indonesia. Berbicara tentang kemerdekaan Bapak Ibu, ya, kita hari ini juga akan mengangkat tema yang luar biasa untuk Bapak Ibu sekalian, yaitu bagaimana kita bisa merdeka finansial secara Islami. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk dapat bertemu karena Allah masih memberikan hidayahnya kepada kita semua, yang memberikan kesehatan, terutama kesehatan iman dan Islam kita. Sehingga alhamdulillah izinkan saya juga untuk menyapa para sahabat sekalian, saudara-saudara kita, para muslimin, ya para miliarder dimanapun Anda berada. Ini sudah masuk Lamongan, hadir Denpasar luar biasa, Pekanbaru hadir juga luar biasa, Bandung, Pekalongan, ya. Alhamdulillah sudah banyak ya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita hadir dan menghadirkan diri kita juga mitra-mitra kita dalam acara yang luar biasa ini, karena kita perlu keseimbangan ya. Kita bukan hanya mengejar tentang dunia, tapi ukhrawinya juga penting untuk kita. Artinya Bapak Ibu selama ini sudah mendapatkan dari leader, kemudian dari manajemen bagaimana tentang memajukan usaha ini menjadi seorang miliarder muslim, maka dari sisi ukhrawinya hari ini kita akan bahas bagaimana Bapak Ibu memperoleh bekal-bekal ilmu dari orang-orang narasumber yang akan kita undang di sini. Yang mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal dalam keseharian kita, sehingga kita benar-benar menjadi seorang miliarder muslim yang barokah dunia dan akhirat. Baik, siapa bintang kita hari ini? Ya, luar biasa ya. Narasumber kita ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Beliau sudah banyak diminta untuk menjadi narasumber di berbagai acara talk show. Ya, beliau adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Beliau juga Dewan Pengawas Syariah untuk Armina Daily ini. Ya, beliau orang yang sangat low profile ya. Ilmunya tinggi tapi beliau menggunakan ilmu padi. Semakin mengisi semakin merunduk ya. Luar biasa. Mari kita belajar bersama beliau. Beliau akan memberikan banyak tausiahnya kepada kita semua. Mari kita buka hati kita kosongkan gelas kita agar apa yang beliau sampaikan dapat kita terima dan kita gunakan sebagai modal kita untuk lebih baik lagi dalam kehidupan ini. Segera saja saya perkenalkan orang yang luar biasa ini ya, guru kita bersama. Beliau adalah Ustadz Abdul Muhni LC.MA ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Beliau telah hadir bersama kita di seberang sana. Ya, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat Mas Raffi. Kembali Ustadz, kita berjumpa lagi beberapa pekan yang lalu kalau nggak salah Ustadz menyapa ya bersama Mas Eril waktu itu. Ya, kali ini kita akan kembali berbagi dengan para usahawan miliarder muslim kita Ustadz. Ya, bertepatan dengan tanggal 17 ini kita akan mengangkat tema yang luar biasa Ustadz nih. Ya, berhubungan dengan Islam, bagaimana kita bisa merdeka finansial secara Islami. Ya, jadi Ustadz nanti kami minta untuk memberikan ilmunya kepada kita. Bagaimana sih kita bisa merdeka finansial tetapi secara Islami tentunya gitu ya. Atau yang biasanya disebut adalah kemerdekaan atau kebebasan uang ya. Baik, Ustadz langsung saja saya serahkan waktunya. Nanti kita akan kembali ngobrol-ngobrol berbincang-bincang bersama para mitra. Tapi sebelumnya saya minta izin kita mau nyapa dulu. Ya, Gresik alhamdulillah hadir. Semarang ya alhamdulillah, Surabaya, Depok juga Depok, dan masih banyak lagi nih Bapak Ibu. Ya, terima kasih para miliarder, terus hadirkan ya dan menghadirkan para mitra kita, manfaatkan tali silaturahmi kita lewat ajang mimbar ini. Ustadz, tafadhol silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan thayyiban, amalan salihan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah.
salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hari ini hari Jumat. Selain kita tadi oleh Mas Raffi diingatkan tentang kita mendekati National Independence Day, Hari Raya Kemerdekaan 17 Agustus, maka saya mengingatkan juga kita sekarang sudah memasuki tanggal 24 Zulhijjah. Kurang lebih 1 pekan lagi, insya Allah kita akan tahun baru 1442 Hijriyah. Kalau nggak salah itu di kalender Kamis depan itu tanggal merah, tanggal 20 Agustus. Jadi pekan depan itu ada 2 tanggal merah. Satu gara-gara 17 Agustusan, yang satu lagi karena kita umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk masih terus hidup memasuki 1442 Hijriah 1 Muharram. Maka dari kesempatan kali ini, dari acara mimbar, biasanya mimbar di masjid ini, tapi ini mimbar mengkaji ilmu bersama Armina Daily, Al-Faqir mengingatkan perlu juga kita mengakrabkan kembali, kita mengingat kembali ataupun kita kembali kepada kalender-kalender Hijriyah, yaitu bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sama-sama 12. Kalau bulan masih ada 12, bulan Hijriah juga ada 12. Hanya bedanya di bulan Masehi nggak ada ritual khusus, nggak ada ibadah khusus. Tapi ketika kita di bulan Hijriah, maka di situ ada ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk beribadah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas dan fungsi itu. Makanya biar bisa melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, kita harus akrab, familiar, hafal, kemudian ingat bulan apa sekarang dalam bulan Hijriyah. Bulan Zulhijjah, bulan orang melaksanakan ibadah haji, sekalipun kondisi COVID masih tetap ada yang haji walaupun terbatas. Dan mudah-mudahan seluruh mitra-mitra, teman-teman, pengusaha-pengusaha, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang belum berangkat haji diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu ibadahnya? Di bulan haji Zulhijjah. Setelah bulan haji ada bulan Muharram. Ini sebelum kita berbicara tentang temanya, saya mengingatkan dulu tentang bulan Muharram, yaitu bulan apa? Bulan Muharram yang mana urutan bulan Hijriah ada bulan pertama. Di zaman Nabi belum ada penentuan tahun, tapi bulan-bulan itu sudah ada. Dari zaman siapa penentuan tahun? Kata para ulama, sejarawan, ahli-ahli, mereka umat Islam baru menetapkan tahun tersebut pada zaman kepemimpinan Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di zaman Nabi belum ada tahun, makanya kan kita mengenal dulu tahun gajah, tahun A, tahun B, misalnya diidentikan dengan peristiwa tertentu, tapi penomorannya belum. Di zaman sahabat Abu Bakar juga belum, tapi bulan-bulan sudah ada. Mereka sudah mengenal, ayat Al-Quran kan udah turun juga, termasuk yang mengatakan bilangan bulan ada 12. Kemudian baru di zaman sahabat Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mulailah ditetapkan pemulaan tahun Hijriyah, yaitu ya tadi 1421 tahun yang lalu dari hijrahnya tersebut baru dimulain hijriyahnya tersebut. Jadi tanggal berapa hijrah, tahun berapa hijriyahnya tersebut sampai sekarang. Ini salah satu prestasi yang ditorehkan oleh kepemimpinan yang adil yang pernah ada setelah zaman Nabi Muhammad, yaitu kepemimpinan Al-Khalifatul Rashid minal Khulafai Rashidin Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa terus. Nah, kenapa? Karena nanti bulan Muharram, para usahawan sekalian, ada ibadah sunnah yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Apa itu? Ibadah puasa sunnah. Kapan? Kalau bisa tanggal 9 dan 10 Muharram dan 11. Kalau nggak bisa, minimal tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Asyura. Kita disunnahkan untuk puasa
10 Muharram yaitu Asyura. Dalam sebuah riwayat kata Nabi Muhammad SAW, saumu yaumi Asyura ahtasibu indallahi kaffirus sanatal madi, dapat menghapuskan dosa 1 tahun. Semoga kita diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah, wabil khusus sedikit lagi masuk bulan Muharram dengan melaksanakan ibadah puasa sunnah yaitu saumu yaumi Asyura. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kalau hitungannya itu diperkirakan tanggal 28 lah. Tanggal 29 lah. Kira-kira tanggal 29 Agustus. Mas Raffi kelihatan? Masih kedengaran? Halo? Halo, iya Ustaz, alhamdulillah. Tadi ada sedikit teknis ya. Oke. Biasa manis. Baik. Baik, sekarang kita berbicara tentang financial freedom. Betul. Kita berbicara tentang kemerdekaan finansial karena berhubungan dengan kemerdekaan tersebut. Nah, kembali kepada tentang harta. Ini kembali kepada harta. Ini kan harta, keuangan, finansial yang adalah suatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penopang kehidupan. Tadi saya bilang haji. Haji itu ada ongkosnya kagak? Ada ongkosnya nggak? Ada biayanya? Ada biayanya. Mau haji yang furoda, tahu gak Mas Raffi? Furoda, tahu kan furoda itu? Ya. Yang mungkin kagak nunggu lama, ya biayanya nggak kecil. Bisa seharga minimal mobil Avanza lah, minimal dan seterusnya. Bisa jadi seperti itu. Insya Allah. Untuk ngapain tuh? Untuk ibadah kepada Allah. Untuk ibadah kepada Allah. Karena haji adalah kewajiban yang Allah syariatkan dan kita hamba-hamba Allah pengen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang Allah butuh duit? Enggak sih, Allah nggak butuh duit. Itu duit yang dikeluarin bukan buat Allah dalam pengertian Allah dapat manfaat, enggak. Allah ghaniyun, Allah maha kaya. Allah tidak membutuhkan pemberian dari hamba-hambanya. Tapi kita hamba-hambanya mau ngapain? Allah kasih kenikmatan, sehat walafiat, bahkan ada yang Allah lapangkan harta, bahkan ada yang belikan kepadanya kelapangan rezeki, keluasan atau kesempatan untuk berusaha, kemudian dia tidak memanfaatkan pemberian Allah tersebut, terus mau ngapain? Mau nurutin hawa nafsu, nggak bakalan habis-habisnya, kelar-kelarnya. Iya, Ustaz. Menurutin keinginan manusia yang unlimited wants katanya. Dia limited needs, kebutuhannya terbatas, tapi wants-nya itu yang unlimited. Sampai kapanpun juga kita nggak bakalan puas, kecuali kalau misalnya dikatakan dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur. Maka penting, sebagaimana kehidupan di dunia, apalagi kondisi sekarang, zaman COVID terasa tersebut, betapa ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan rezeki, bisa menghadapinya dengan lebih baik. Di saat di mana-mana kita dengar, kita baca, mungkin kita saksikan dan kita lihat ada sebagian daripada hamba-hamba Allah yang diuji dengan misalnya di tempat dia kerja diputuskan adanya pengurangan sampai putus hubungan kerja misalnya, maka ketahanan finansial dalam hal ini misalnya dalam teori nanti perencanaan keuangan tersebut, dana-dana darurat, simpanan tersebut itu perlu pasti digunakan biar kita tadi Allah berikan apa yang disebut dengan kemerdekaan finansial. Karena hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Apa artinya? Ketika kita Allah berikan kelapangan harta, ketika Allah luaskan kepada kita dalam perkara rezeki, kemudian kita bersemangat untuk berbagi, maka itulah yang dikatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Kita pun sering diingatkan dengan doa-doa yang dipanjatkan setiap saat, ataupun sering dalam kesempatan atau bisa mudah-mudahan jadi doa kita yang mudah-mudahan kita tidak pernah bosan-bosan memintanya sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia diberikan oleh Allah hasanah dan di akhirat diberikan juga oleh Allah hasanah. Kebaikan di dunia salah satunya
bukan satu-satunya, salah satunya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan kepada kita rezeki dan karunia-Nya. Dalam hal ini ketika kita bisa meraih apa yang disebut dengan financial freedom, salah satunya tersebut. Karena kita harus realistis. Syariat yang Allah Subhanahu wa taala putuskan, syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan buat hamba-hambanya, buat kita, itu sedikit banyak berhubungan dengan harta tersebut sebagai penunjang, sebagai penopang. Bagaimanakah kita tadi saya menyinggung salah satu rukun Islam yang menuntut kita untuk punya persiapan finansial yang cukup, salah satunya tadi rukun Islam yang dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan sebuah kewajiban Allah Subhanahu wa taala ketika ternyata kita misalnya masih malas-malas untuk meraih, untuk menjemput rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah mitra-mitra, teman-teman, pengusaha-pengusaha, para hamba-hamba Allah yang dengan kesempatan, tenaga, dengan sehat walafiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengisinya dengan hal-hal yang baik, kita mencari karunia Allah dengan cara-cara yang baik, sehingga dengan itu kita diberikan oleh Allah yang disebut dengan financial freedom. Terakhir, sebelum nanti kita tanya jawab, saya teringat dalam hal ini, Mas Raffi, sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Singkatnya saja, di sini ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Kabsyah Al-Anmari, radhiyallahu anhu. Apa kata Abi Kabsyah? Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dunia ini buat 4 orang. Apa 4 orang yang dimaksud? Yang pertama, orang yang dikaruniakan. Karena di sini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saya lupa nomornya, nanti bisa dicek. Intinya hadis tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW mengatakan, dunia ini ada 4 orang. Innama dunya li arba'ah. Dunia 4 orang. Siapa 4 yang dimaksud? Yang pertama, orang yang dikatakan razaqahullahu malan wa ilman. Allah berikan kepada dia ilmu dan harta. Jadi yang pertama yang dikasih ilmu dan harta. Sehingga dengan ilmunya dan dengan hartanya dia bisa banyak melakukan kebaikan-kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mah orangnya kayak gini nih. Dikasih ilmu dan dikasih harta. Sehingga dalam riwayat tersebut kata Nabi, wa huwa bi'alal manazil. Ini paling tinggi kedudukannya. Ini paling tinggi. Karena apa? Dengan ilmunya dia bisa ngapa-ngapain dan itu didukung dengan hartanya. Nah, kemudian yang kedua kata Nabi, orang yang Allah kasih razaqahu ilman walam yarzuqhu malan. Ada yang dikasih ilmu tapi belum lagi dikasih harta. Terus apa yang dikatakan Nabi? Orang yang kedua ini pengen kayak orang yang pertama tersebut, yang Allah kasih ilmu dan harta. Kemudian dia punya niat, kalau Allah lapangkan kepada saya harta, saya akan melakukan kebaikan-kebaikan, bersedekah, berzakat, berwakaf, berinfak, sebutin tuh kebaikan-kebaikan. Semuanya. Kemudian dia punya niat dengan ilmunya, dia dikasih ilmu. Dia berniat, dia ingin melakukan seperti orang yang tadi yang pertama. Maka kata Nabi, fahuwa biniyatihi, dengan niatnya tersebut dia bisa pahalanya bisa sama dengan ilmunya tersebut. Jadi ini orang yang pertama dan orang yang kedua, mudah-mudahan kita dikasih oleh Allah orang yang pertama, jadikan, atau kalau enggak minimal orang yang kedua. Jangan takut, maka dengan niatnya tersebut Allah kasih. Kemudian jangan sampai kita yang ketiga, keempat. Apa yang ketiga? Yang ketiga itu Allah kasih dia harta tapi tidak dikasih ilmu. Terus ini mungkin orang-orang kafir yang kaya. Banyak orang-orang kafir yang kaya. Sehingga dengan kekayaannya, dengan hartanya tersebut, tidaklah dia melakukan hal-hal yang disukai, disenangi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah dia bermaksiat dengan hartanya. Nauzubillah dia berjudi, menghamburkan, menyia-nyiakan hartanya. Dia membunuh orang dengan hartanya. Dia melakukan kerusakan dengan hartanya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita nggak mau kayak gitu. Orang yang dapat harta
tapi kalau punya ilmu. Makanya saya senang sekali ada mimbar ini. Makanya mudah-mudahan mimbar bisa nggak cuma 2 minggu sekali nih. Ntar ketemu lagi tahun depan lagi kan. Dari 420 ini 40 itu. Insyaallah. Doakan saja Ustaz, doakan. Mudah-mudahan insyaallah di mana ada kemauan di situ ada Amin, jalan. amin, amin ya Allah. Niatnya itu yang penting niatnya. Kemudian ada orang yang keempat. Siapa itu yang keempat? Tidak dikasih harta, juga tidak dikasih ilmu. Belangsak ya. Belangsak kan gitu. Kemudian nggak hanya gitu, Mas Raffi. Dia punya niat, dia punya cita-cita, dia lihat pengen punya harta. Kalau punya harta, dia pengen seperti orang yang ketiga tersebut, yang maksiat, yang melakukan keburukan. Makanya kan benar-benar buruk. Dia ngelihatnya tuh kayak dulu yang di Al-Quran itu kata Allah tentang Korun. Ketika orang-orang teman-temannya Korun, kaumnya Korun ngelihat Korun, dibilang enak kayaknya jadi orang kaya. Oh, bisa kayak Korun gitu tersebut. Ternyata langsung diperlihatkan oleh Allah, Allah tenggelamkan tuh, Allah telan bumi disuruh menelan Korun. Sehingga ketika itu langsung mereka bilang, wah karena rezeki itu udah itu udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu yang dikatakan sudah tertakar, nggak bakalan tertukar. Ada diksi yang bagus tuh. Rezeki itu sudah tertakar, nggak bakalan tertukar. Maka bagaimana kita mencari rezeki yang sudah ditakar tersebut? Yang penting kita cari nih caranya menggapai rezeki yang sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin juga nggak bakalan ketukar. Udah ditakar nggak bakalan ketukar. Jadi financial freedom secara sederhana dalam pengantar ini, Mas Raffi, tadi tuh bagaimana kita bisa seperti orang yang pertama yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis sahih. Bagaimana kita bisa Allah kasih ilmu dan juga Allah lapangkan rezeki, sehingga dengan ilmunya harta-harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa digunakan, diberdayakan untuk hal-hal yang kebaikan. Di nyumbang A, di nyumbang B, di program A, program B, kebaikan-kebaikan, sedekah-sedekah yang bermacam-macam. Bahkan zakat kan cuma terbatas. Di kita ada wakaf, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang lagi dikembangkan juga oleh pemerintah. Cash wakaf link sukuk, CWLS. Misalnya nanti kalau ada produknya. Ini untuk menggambarkan betapa banyak kesempatan-kesempatan yang insya Allah bisa dilakukan bagi mereka-mereka yang Allah kasih kelapangan rezeki, dan tentunya ada ilmunya. Ada ilmunya, sehingga dengan ilmunya tersebut, rezeki-rezeki yang Allah lapangkan nggak takut untuk buat keburukan, kerusakan, kejahatan, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ini sebagai pengantar, Mas Raffi. Saya kembalikan kepada Mas Raffi. Oke, terima kasih Ustaz Abdul Muni, luar biasa. Ya, singkat, padat. Bagaimana kita, Ustaz tadi menjelaskan, semoga kita semua, para mitra-mitra Armina Daily dan para calon-calon miliarder ini akan menjadi orang golongan yang pertama, Ustaz ya, yang diberikan ilmunya pada hari ini. Kemudian juga dengan hartanya, dengan usaha mereka hingga menjadi miliarder. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa menjadi paling tinggi kedudukannya di mata Allah ya. Ustaz, bicara tentang financial freedom ya. Financial freedom ini tentang kebebasan. Pastinya harus yang direncanakan, Ustaz. Nah, seberapa penting sih Ustaz perencanaan keuangan itu dalam Islam, Ustaz? Financial planning, ada ilmunya tuh. Ada financial planner. Jadi teman-teman, saya juga, kita semuanya. Jadi hadis yang paling populer itu adalah hadis innamal a'malu binniyat. Itu hadis pertama dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, dalam hadisnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Banyak Imam Bukhari hafal ribuan hadis, banyak Imam Nawawi hafal ribuan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa kedua imam besar tersebut dalam ilmu hadis meletakkan hadis tersebut di number 1? Innamal a'malu binniyat. Ini kalau kita menghubungkan tadi yang ditanyakan oleh Mas Raffi, ini mungkin berhubungan dengan planning strategi, atau berhubungan dengan hadis yang sebelumnya tadi tentang 4 tersebut, bagaimana niatnya untuk menjadi orang kaya biar banyak melakukan kebaikan.
Semakin banyak hartanya, semakin banyak zakatnya, semakin banyak Betul. sedekahnya, semakin wakafnya, semakin banyak bantu sosialnya, semakin banyak nyenengin orang fakir, semakin banyak orang terus disebutin. Amin, amin ya Allah, amin. Kudu diniatin. Nah, gitu. Kudu Innamal a'malu binniyat, diniatin. Niat itu satu. Kemudian yang itu juga jangan nunggu kaya baru diamalin. Jangan kita ntar kalau gue udah kaya baru gue amalin. Udah kaya dilupa. Indonesia banget Ustaz. Indonesia banget, dilupa. Makanya kudu dimulain. Kata Hagim kan, kerjakan dari yang sih kerjakan sekarang dikerjain. Keluarin tuh duit. Infakkan untuk kebaikan tersebut. Nah, makanya dan itu biar bisa kita kayak gitu, biar gampang ringan Mas Rafi, perlu ada financial planning, perencanaan. Maka ada kata perencanaan, mungkin niat tuh, mirip-mirip tuh berhubungan tersebut. Niatnya udah ada, ketika udah ada niat, direncanakan. Itu kan niat sama rencana, saya memahaminya ya itu tuh, sangat erat hubungannya. Diniatkan dan direncanakan. Teman-teman Mitra Daily, rencanakan dan niatkan. Ketika Allah lapangkan kita rezeki, bahkan bukan hanya ketika nanti, sekarang pun kita niatkan dan rencanakan. Untuk kita gemar, cinta, senang, ringan tangan di dalam berbagi. Berbagi tersebut. Ya ini nih, atau bagaimana kita satu Indonesia, Ustaz. Satu Indonesia nanti gemar bersedekah. Ya, nanti para miliarder ini gemar bersedekah. Nah, alhamdulillah itu mulai dari sekarang. Nungguin dari sekarang itu benar tersebut. Iya. Nah, kawan-kawan, kalau berbicara ini niat, kemudian planning, perencanaan, dan kalau misalnya ditanya emangnya ada ajaran Islam yang berbicara perencanaan? Masya Allah, kalau kita baca Al-Quran, dulu cerita yang paling kita dengar tuh cerita Nabi Yusuf. Apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf? Salah satu dalam cerita yang tersebut, Nabi Yusuf ditanya oleh penguasa raja bermimpi untuk menjawab takwil mimpinya. Ada 7 ekor sapi gendut-gendut dimakan oleh sapi kurus dan seterusnya. Silakan nanti dibuka di surat Yusuf. Kemudian raja bingung nih. Apa maksud mimpi? Ta'wilul ahlam. Apa nih maksud mimpinya tersebut? Maka di situ cerita tersebut menginspirasi kita berbicara tentang kita bagaimana Nabi Yusuf menjelaskan ini planning akan datang 7 tahun di mana Allah kasih kelapangan, di mana Allah kasih tanah-tanah, musim yang baik, musim yang akan menghasilkan hasil panen yang baik. Kemudian setelahnya akan datang 7 tahun yang dia itu adalah kekurangan atau bahasa sekarang darurat emergensi. Bisa jadi nih teman-teman, para mitra-mitra yang misalnya sebelumnya kondisi normal, kondisi alhamdulillah tahun lalu misalnya 2019, alhamdulillah kita masih kerja dan lain-lainnya tersebut, ternyata 2020 qadarullah Allah kondisikan dengan COVID ketika kita tidak punya tuh. Ketika Allah lapangkan rezeki nggak punya dana-dana darurat, dana-dana cadangan, tabungan tersebut, sangat mungkin kita akan berat di hari-hari ini. Tapi dengan misalnya kita dikasih oleh Allah dana darurat yang dipersiapkan tabungan tersebut, insya Allah kita bisa menjalani kondisi yang kata orang tersebut keterbatasan dan lain-lain. Misalnya, maka kalau ditanya tentang apakah ada di dalam Al-Quran ayat-ayat ataupun cerita tentang planning perencanaan niat tersebut, tadi saya menyinggung ada hadis innamal a'malu binniyat, perencanaan tersebut, niatnya tersebut. Kemudian ada cerita di dalam Al-Quran surat Nabi Yusuf yang terkenal, yang kita sering dengarkan kisahnya tersebut, yang di situ dipahami adalah bentuk financial planning. Di surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Anfal ayat ke-60. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan, ini strategi militer, persiapan militer, kita perang nih. Apa kata Nabi Muhammad, Allah kepada Nabi Muhammad? Persiapkanlah buat musuh-musuh Allah apa yang engkau mampu daripada kekuatan. Ini persiapan, ini planning nih. Nabi Muhammad SAW biar menang melawan musuh-musuhnya,
Allah membimbing Nabi untuk al-i'dad, preparation and planning, persiapan, sehingga ala innal quwwatar ramy, dalam sebuah riwayat hadis, dilatih sahabat-sahabat tersebut ataupun dengan bagaimana persiapkan diri dengan punya kemampuan untuk berperang. Salah satunya di situ disebutkan dengan melatih kemampuan untuk memanah. Ala innal quwwatar ramy, dipahami adalah bagaimana kemampuan tersebut. Jadi cerita dua ayat tadi yang di surat Yusuf tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam, kemudian kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya planning. Wabil khusus juga itu tadi Nabi Yusuf itu sangat erat berhubungan dengan finansial, ketahanan pangan saat itu. Ketahanan ketahanan keluarga, ketahanan pangan wabil khusus, karena dengan itu yang masa musim-musim paceklik tersebut menyebabkan sampai kan cerita bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf sampai dari daerah Palestina ke negara Mesir untuk mencari makanan yang bisa membantu mereka dalam kondisi paceklik tersebut, sehingga Allah mentakdirkan ketemu lagi dengan Nabi Yusuf. Ini contoh bagaimana pentingnya perencanaan. Bersyukurlah mitra-mitra, teman-teman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat yang Allah sudah ingatkan dengan an-niyat, niat tersebut dan perencanaan, direncanakan financial planning tersebut. Gitu Mas Rabi. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Berarti secara garis besar surat Yusuf dan surat Al-Anfal ini bisa dijadikan landasan ya Ustaz ya, sebagai perencanaan keuangan dalam Islam, betul ya? Yap. Kalau masih kurang cukup juga cerita Nabi Muhammad SAW dulu sebelum hijrah. Jadi kalau belajar di sirah, Nabi Muhammad kan tinggal di kota Mekah, lahir di kota Mekah, dilantik oleh Allah menjadi seorang nabi di kota Mekah. Kemudian setelah berdakwah dan seterusnya, mendapati penolakan dan seterusnya, penindasan, kezaliman dan seterusnya, Allah syariatkan kepada Nabi untuk berhijrah ke kota Madinah. Kalau Mas Raffi lihat, baca, para mitra-mitra hamba Allah, para pendengar sekalian membaca sirah Nabi, cerita Nabi, atau misalnya guru-guru kita, para ustadz kita menceritakan, itu kan dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau sekarang sih dengan transportasi itu 4 jam, 5 jam naik bis, naik kereta yang berapa tahun udah bisa, mungkin lebih cepat lagi. Dulu di zaman Nabi menempuhnya sampai lebih dari mungkin seminggu atau 2 minggu lah. Kenapa? Karena Nabi punya strategi. Nabi sudah mempersiapkan nih, siapa yang akan menjadi temannya, kemana dulu, bagaimana jalurnya, siapa akan menjadi guide-nya. Bahkan dikatakan Nabi berapa malam nginep dulu di Jabal Tur tersebut, di Gua Tur tersebut, karena dikejar, karena dicari, diburu oleh musyrik Quraisy. Kemudian bagaimana sebelum malamnya tersebut Nabi hijrah, Nabi sudah persiapkan yang jadi temannya, menunjukkan kedudukan daripada sahabat mulia Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana juga sahabat Abu Bakar juga mempersiapkan untanya. Bahkan ada riwayat tersebut, untanya tersebut Nabi membayar, kagak mau sama sahabat Abu Bakar. Bahkan gak hanya itu, dipersiapkan juga seorang guide, penunjuk jalan, walaupun dia belum masuk Islam, Abdullah Al-Uraiqid dalam riwayat tersebut. Ini contoh-contoh bagaimana planning yang dilaksanakan oleh Nabi. Jadi ada pemahaman, nggak mentang-mentang Nabi terus udah nggak pakai planning, enggak. Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kekasihnya Sayyiduna Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi memberikan pelajaran kepada kita, ikhtiar manusia, ikhtiar hamba Allah, manusia yang tersebut punya peranan untuk menunjukkan kepada Allah sehingga dia layak untuk dapat pertolongan dan kemenangan. Bahkan sampai yang di gua tersebut kan, kalau misalnya kata sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau mereka lihat aja ke kakinya, ini kita ketangkep ya Rasulullah. Ma baluka bisnain wallahu sal, sehingga turunlah ayat Allah, iz yaqulu sahibi la tahzan innallaha, dan seterusnya. Ini subhanallah, Mas Rafi menunjukkan contoh bagaimana perencanaan yang begitu sempurna dari Sayyiduna Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga lebih dari 2 minggu atau kurang lebih lah 2 minggu tersebut perjalanan ini dari kota Mekah dan kota Madinah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi nggak mentang-mentang Nabi kemudian
menantang, enggak. Tapi Nabi tunjukkan ikhtiar manusia yang tersebut dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, Ustaz. Silakan Mas Ya. Raffi. Semoga saja kita bisa mengambil iktibar contoh-contoh yang baik yang tadi telah dijelaskan oleh Ustaz dan kita aplikasikan ke dalam usaha Armina Daily ini. Oke Ustaz, selanjutnya jika Allah berkenan memberikan kita sebagai miliarder muslim yang sukses, nih apa nih yang kira-kira menjadi parameternya agar kita nggak kebablasan Ustaz? Ya, nggak kebablasan saat kita mencapai kemerdekaan finansial tadi. Apa tuh parameternya Ustaz? Alhamdulillah. Makanya tadi pertama itu Mas Raffi, biar nggak kebablasan ilmunya tuh harus rajin tuh ngaji-ngaji di mimbar tersebut. Gak hanya di mimbar ini nih, mimbar kan banyak tuh. Mimbar ilmu biar tadi tuh tidak, jangan sampai ke orang yang nomor 3 Allah kasih dia harta tapi nggak dikasih ilmu. Nggak dikasih ilmu. Nauzubillah gitu. Ilmunya itu penting. Nah, gimana ilmunya? Mimbar hari ini cuma salah satu ya kecil lah. Tapi yang lain itu banyak. Ustadz-ustadz kita banyak. Alhamdulillah sosial media juga penuh dengan nasihat-nasihat ayat Al-Quran, ribuan ayat, hadis-hadis Nabi, ribuan hadis mengingatkan kita bahwasanya harta itu cerita Qarun lah. Firman Allah di dalam Al-Quran tentang cerita Qarun, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari yang telah Allah siapkan di negeri akhirat. Dunia itu cuma sekedar karena kita hidup di dunia, kita jangan lupa. Tapi tujuannya tetap apa yang dikatakan oleh para ulama, para motivator, bagaimana harta tersebut bukan di hati tapi di tangan. Bagaimana kita menjadi miliarder tapi juga zuhud. Orang-orang yang zuhud, orang itu tapi miliarder. Ini kan gak gampang. Artinya apa? Dia tidak takut hartanya itu habis gara-gara dia melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dia meyakini harta-harta tersebut yang diberikan oleh Allah sekedar titipan. Sehingga dan dia juga tidak rakus, tidak tamak. Nabi Muhammad dalam sebuah riwayat hadis mengingatkan kepada sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, "Ya Hakim, wahai sahabat Hakim, sungguhnya harta ini," kata Nabi, "hulwun khadirah." Dia itu manis dan hijau, untuk menggambarkan sebuah hal yang sangat menarik buat manusia. Siapa yang mencari, siapa yang berusaha dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin maksud hadis tersebut faman akhadaha saya lupa teks hadisnya, cuman pemahaman tersebut, maka dengan tidak tanpa ada rasa tamak dan rakus, maka Allah akan berikan kepadanya keberkahan burikalahu fi. Tapi sebaliknya, siapa yang dia mencarinya itu dengan rasa tamak, dengan rakus, dengan menghalalkan segala cara, maka dia tidak akan diberikan keberkahan. Mirip kata Nabi Muhammad SAW, seperti orang yang makan dan minum tapi tidak pernah kenyang. Mislul ladzi ya'kul wa yashrab wa la yashba'. Bagaimana kita dengan makan, minum yang sedikit, kemudian cukup, dan Allah kasih keberkahan. Jadi kata kuncinya Mas Raffi, bagaimana biar tidak bablas, maka kita pikirin bagaimana biar berkah. Bablas itu gara-gara nggak berkah. Bagaimana biar bisa berkah? Bagaimana biar bisa berkah? Pemahaman saya yang terbatas, ilmu di situ. Ilmu sama niat. Kalau dia nggak ada ilmu dan nggak ada niat dan nggak ada perencanaan, sangat mungkin jadi bablas. Tapi gara dia ada ilmu dan ada niat, insya Allah jadi berkah. Nasallallahu al-barakah. Dia bagaimana misalnya dalam sebuah buku yang tulis tentang 7 prinsip pendapatan, bagaimana niatnya, kemudian diperhatikan yang halal dan yang haramnya, kemudian dia giat di awal pagi atau yang disebut dengan al-bukur, kemudian dia semangat juga untuk berzakat, infak, sedekah, wakaf berbagus, kemudian dia menjalin hubungan silaturahmi dengan bagus, kemudian dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dikembalikan lagi kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, Masya Allah, lengkap sekali Ustadz ya. Ustadz, saya pernah mendengar riwayat hadis yang sangat masyhur juga, banyak yang suka juga. Dikatakan bahwa Allah itu lebih menyukai muslim yang kuat gitu. Apakah ini ada kaitannya dengan yang tadi kita bicarakan, kemerdekaan finansial Ustadz? Yep.
Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu Artinya minal mu'min Allah sangat dhaif menyukai wa fi muslim kullin yang khair. kuat gitu. Ya, dalam sebuah riwayat hadis yang kita ingat, jadi teksnya itu al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat itu lebih disukai daripada yang lemah, meskipun dua-duanya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya orang yang beriman ya, jadi mungkin kalau orang yang kaya bersyukur dan bertakwa lebih disukai oleh Allah dibandingkan orang yang miskin, sabar dan bertakwa gitu. Jadi mirip-mirip tadi tuh, kayak yang tadi derajat yang hadis yang dunia buat 4. Mungkin nih yang orang mukmin yang kuat itu dia orang yang Allah kasih ilmu dan Allah kasih rezeki. Nomor satu Ustaz ya. Sedangkan iya yang nomor 1, sehingga dia bisa banyak mau ngapain aja dia bisa lakukan kebaikan-kebaikan. Mau bangun rumah Allah gampang. Di mana dibangun? Mau ada program kebaikan untuk memperbanyak orang-orang yang sakit disembuhkan dengan rumah sakit, dia bisa bangun. Dia mau ngentaskan kemiskinan, perekonomian, dia bisa. Berkorban kemarin bulan Zulhijjah dengan yang terbaik hewan kurbannya, bukan hanya 1 ekor sapi, bahkan bisa jadi puluhan dia bisa lakukan. Dan jadi ini yang mungkin pemahamannya ini sekalipun setiap orang mukmin yang beriman kepada Allah disukain, cuman ketika dia Allah lapangkan rezeki, kemudian dengan rezekinya dia banyak membantu hamba-hamba Allah yang lain, Allah lebih suka, karena itu berarti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya, artinya apa? Ya kan sayang misalnya kita. Misalnya saya pengen bantu orang untuk A, untuk B, ternyata punya keterbatasan. Ternyata belum lagi untuk bisa, ada orang punya utang banyak, akhirnya kita nggak mampu bisa untuk pelunasin dia. Ada misalnya sebuah proyek kebaikan, dia membutuhkan dana banyak, kita pun karena keterbatasan, kita baru sebatas bantunya lewat doa. Ada saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang punya keterbatasan, kita baru sebatas mampunya lewat doa. Ada saudara-saudara kita di Myanmar yang diusir, dan seterusnya, ya kita belum bisa maksimal membantunya lewat finansial, masih lewat banyak harta. Belum lagi misalnya umat Islam yang ada di daerah-daerah yang misalnya minoritas, yang bisa jadi tantangannya adalah praktek-praktek pemurtadan ideologis dan seterusnya. Itu kan gara-gara ekonomi juga, kadang-kadang kita belum bisa maksimal ataupun belum bisa lebih besar lagi kekuatan kita untuk membantu mereka tersebut. Ini mungkin akhirnya keterbatasan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita doakan bersama saja Ustaz. Semoga para sahabat-sahabat kita, calon-calon miliarder ini dijadikan miliarder yang dimampukan oleh Allah untuk ya bisa merealisasikan apa yang tadi telah Allah Ustaz jelaskan ya, dijadikan yang hamba yang kuat ya, hamba yang kuat. Baik Ustaz. Miliarder yang ilmunya juga bertambah, miliarder yang ilmunya bertambah terus. Iya, bukan hanya sekedar harta tapi ilmu. Jadi orang yang nomor 1 tadi Ustaz ya. Iya, ilmunya tuh kita tambah terus. Jangan hanya semangat nambah harta, tapi yang lebih penting lagi semangat nambah ilmu. Itu yang perlu kita pikirin. Karena yakinlah masalah tadi rezeki sudah tertakar semua, nggak bakalan ketukar. Tertakar nggak bakalan ketukar. Cuman kita nggak tahu kan takarannya. Maka kita perlu dong mencari takaran lagi biar takarannya gede dan seterusnya. Silakan halal selama dengan cara-cara yang tadi yang halal, cara-cara yang kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat hadis yang sangat terkenal diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah taala menjelaskan bahwa kita juga nanti akan ditanya tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapat dan untuk apa digunakan, dibelanjakan hartanya tersebut. Wallahu a'lam. Oke Ustaz, sekarang nih mungkin sahabat-sahabat miliarder kita nih pada penasaran nih, kira-kira mereka tuh sudah masuk di dalam yang financial freedom belum? Nah, apa sih Ustaz, apa tolak ukurnya seorang muslim atau mukmin ini bisa dikatakan setelah mencapai kemerdekaan finansial atau financial freedom Ustaz? Dikasih bocorannya ya Ustaz. Jadi kalau misalnya beberapa waktu lalu tuh rame tuh bukunya Robert T. Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad.
dengan cash flow kuadrannya atau apalah, saya nggak baca sih, nggak baca tuntas, cuman pernah dengar kata orang dan seterusnya. Maka nah, apa mungkin sekarang kita lihat tolak ukurnya, kita lihat salah satu doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah doa yang misalnya di situ tadi yang doanya Allahumma ilman nafi'a wa rizqan tayyiba, rezeki yang mubarakan, keberkahan. Kemudian doa lain Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ghalabatid daini wa qahrir rijal. Sekarang teman-teman, mitra-mitra usahawan miliarder, ada orang dibilangin miliarder Mas Raffi, tapi utangnya banyak banget. Masya Allah. Miliarder palsu itu tapi itu nggak ada di Amina Daily, Ustaz. Nggak ada, insya Allah nggak ada di Amina Daily. Kalau utangnya produktif masih mendingan gitu, karena dengan utang tersebut insya Allah bisa. Tapi kalau utangnya konsumtif, nasallallahu salamata wal afiyah, konsumtif ini susah. Maka doanya Nabi Muhammad SAW itu berlindung kepada Allah daripada ghalabatid dain, utang yang melilit. Jadi kita lihat diri kita, banyak utang nggak? Emang nggak boleh ngutang? Bukan nggak boleh ngutang. Bukan nggak boleh ngutang, dilihat. Kan teorinya ini utangnya konsumtif atau produktif. Kemudian kalau konsumtif, seberapa ini nih rasionya tersebut. Apa namanya, banyak kan dari aset tersebut bisa ditebus atau enggak nih utangnya, bisa dibayar apa enggak nih, nyusahin apa enggak. Jangan sampai yang dikatakan ghalabatid dain. Apa itu ghalabatid dain? Utang yang menumpuk, utang yang melilit, utang yang kagak bisa dibayar gara-gara kebanyakan utang konsumtif. Dulu ada model orang-orang yang dengan lifestyle-nya, dengan memanfaatkan A, B, C, D, F, G, dia lupa. Ataupun dalam cerita tadi, kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam, ketika Allah lapangkan dia rezeki, dia lupa untuk saving misalnya, dia lupa untuk investing, dia lupa untuk mempersiapkan diri, sehingga ketika datang zaman paceklik, zaman kekeringan, dia kebingungan, dia minta-minta sana, dia minta sini. Dulu ada sahabat Nabi ketika sakit, dia dijenguk oleh Nabi. Kemudian Nabi ngeliat, wah ini kayaknya gak bakalan lama meninggal. Kemudian sahabat tersebut cerita kepada Nabi, saya punya anak cuman mungkin 2 atau 3 perempuan dan seterusnya. Kemudian saya punya harta, boleh gak saya menyedekahkan harta saya misalnya setengah atau berapa gitu, saya lupa lihat ada tersebut. Kemudian Nabi masih batasin 1/3 aja, dan jangan lebih dari 1/3, dan 1/3 itu udah banyak kata Nabi. Wasulusu kasir, 1/3. Jadi teksnya kata Nabi 1/3 itu udah banyak. Konteksnya apa? Jadi wasiat di situ para ulama memahami wasiat tersebut nggak boleh lebih dari 1/3. Kemudian Nabi lanjutkan, lebih baik Anda meninggalkan keturunan Anda dalam kecukupan daripada Anda tinggalkan gara-gara Anda sedekahin tuh harta Anda yang masih sekarang dalam penguasaan Anda, kemudian anak keturunan Anda kekurangan, akhirnya gara-gara kekurangan dia menjadi alatan yatakaffafunan nas. Dia menjadi beban ke orang tersebut. Jadi parameter sekalian, saya nggak jadikan parameter mungkin dari satu orang ke orang lain mungkin beda. Dari yang misalnya orang badannya kecil dengan badannya besar, parameternya kan mungkin bisa jadi nggak bisa distandarisasi, tapi minimal lah. Ketika kita Allah karuniakan makan hari ini sudah ada, buat hari ini udah cukup, kemudian kita dikasih sehat, kemudian dikasih keamanan, kita dikasih tempat tinggal, insya Allah dunia semuanya udah dikasih kepada kita. Faqad hizat laud dunya bihadzafiriha. Tapi kalau parameter manusia kadang-kadang Mas Raffi, itu tadi, dia bisa rancu antara needs dengan wants, kebutuhan dan keinginan. Yang mana kebutuhan kita limited, sedangkan wants kita unlimited. Bisa jadi ini sebenarnya wants, kita bilang ini needs. Sehingga unlimited tersebut. Padahal itu kita bilang itu needs, padahal itu wants. Nah, makanya parameter sederhananya, adakah hutang?
yang masih melilit kita. Nah, kalau kita masih ada utang, kemudian kita lihat utangnya ini udah bisa kita inin belum nih? Segera kita lunasin, bayarin dan seterusnya. Kalau yang misalnya utang-utangnya kecil, insya Allah bisa dengan waktu perkiraan kita udah bisa kita lunasin. Ini menjadi sebuah indikator. Mudah-mudahan kita udah finansial freedom. Kan kita banyakkan nih dalam kehidupan kita yang besar-besar itu kan kita ngutang. Buat rumah kita ngutang, buat kendaraan kita ngutang, buat ini bahkan buat ibadah haji aja udah ada bank-bank syariah yang siap ngutangin misalnya atau bahasanya kerjaan tersebut misalnya. Kita lihat tersebut. Jadi tadi bukan kagak boleh ngutang Mas Raffi, tapi dilihat. Misalnya kita udah bebas dari hutang konsumtif, kemudian kita bisa bersedekah lebih. Nah, karena produktif itu masih inilah real, saya dibedakan dalam teorinya itu katanya dibedakan konsumtif dan produktif. Kemudian kita bisa bersedekah lebih banyak lagi, bisa lebih dari 10%, bahkan bisa lebih tersudnya. Kemudian kita masih ada yang bisa kita tabungkan. Kemudian kita masih ada dana darurat lebih dari, nah kan itu. Kan misalnya dalam teori perencanaan keuangan, setiap bulan biasanya kita berapa ngeluarin duit. Dihitung, misalnya 10 juta, misalnya atau 5 juta, kemudian kita masih ada dana yang bisa lebih daripada pengeluaran tersebut untuk 3 bulan, 4 bulan. Nah, ini menjadi jadi salah satu indikator. Kemudian ini udah sangat teknis nih perencanaan keuangan. Nanti detailnya teman-teman bisa, para mitra bisa lihat tuh buku-buku yang tulis tentang financial planning, financial planner, ataupun ada juga jasa-jasa yang orang-orang sampai itu konsultan-konsultan untuk dia memberikan perencanaan tersebut. Kita masih bisa pensiun, cicilan buat dana pensiun untuk masa depan ini, kita masih bisa investasi, kita masih bisa bermitra, kita masih bisa bermuamalah, investasi dan seterusnya. Ini insya Allah Mas Raffi secara sederhana beberapa poin-poin yang menjadi apa yang dikatakan parameter lah kita udah Allah berikan apa yang disebut dengan financial freedom, kebebasan, kemerdekaan finansial. Karena kalau kita masih punya utang, ya itu tadi kita masih dijajah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Demikian Mas Raffi. Oke, Ustadz, ini kita udah mau sampai di akhir dan ini yang ditunggu-tunggu ini sebenarnya. Para mitra, para miliarder ini sudah menyiapkan catatannya. Ini pamungkas pertanyaan yang ditunggu-tunggu, yang diinginkan oleh para mitra. Yaitu pertanyaannya adalah langkah apa saja Ustadz yang harus dilakukan nih agar kita bisa mencapai financial independence atau kebebasan dalam keuangan ini atau kemerdekaan dalam keuangan ini. Apa saja langkahnya Ustadz? Ini yang perlu dicatat nanti akan dijadikan modal. Oke. Pertama, langkahnya Mas Raffi, langkah-langkah apa biar Allah berikan kepada kita kemudahan untuk apa yang dikatakan kemerdekaan finansial. Allah berikan independence kemuliaan dengan kemerdekaan finansial tersebut. Yang pertama tentunya saya terinspirasi dari hadis Nabi Muhammad SAW, niatnya dulu. Dimantepin niatnya tersebut. Saya niat, ya Allah, saya berencana, ya Allah, perencanaan dan niat tersebut. Biar kita, Allah, lapangkan ilmu dan juga Allah lapangkan rezeki. Sehingga dengan ilmunya tersebut dan rezekinya tersebut, kita bisa ibadah kepada Allah semakin lebih baik lagi. Bagaimana uang-uang yang dikasih oleh Allah, kita bisa bawa sampai kuburan. Emangnya bisa? Bisa dengan cara sedekahin yang banyak, wakafin yang banyak, sumbangin yang banyak, pelihara anak yatim dan seterusnya. Terlalu banyak kebaikan-kebaikan tersebut yang bisa dilakukan. Ini yang pertama, niat. Yang kedua, apa yang dikatakan, tadi kan niat tuh, planning. Kemudian yang kedua adalah ikhtiarnya tersebut, halal dan haram nih babnya tersebut. Kita harus aware, ilmu. Yang kedua nih ilmu nih mungkin yang pasnya. Yang pertama adalah niat, yang kedua ilmu. Ilmu tentang apa, Mas Raffi? Ilmu halal dan haram. Ilmu tentang rezeki. Ilmu tentang akidah, keyakinan bahwasanya tadi saya kembali ulang, rezeki sudah ditakar, nggak ketukar. Sehingga kalau misalnya mitra-mitra, kalau kita ngelihat, saya misalnya ngelihat orang lain, Allah lapangkan rezekinya,
orang lain Allah mudahkan urusannya, orang lain Allah luaskan, Allah kasih banyak rezeki, saya tidak dengki dan iri kepada dia. Karena saya meyakini bahwasanya itu sudah ditakar, nggak mukulin ketukar. Wa qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Sebagaimana kita meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya sebelum manusia itu lahir sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya rezeki itu di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki itu, tapi keliru juga kalau misalnya kita kagak berusaha, itu tetap jadi ini. Jadi langkah yang kedua adalah ilmu ya, ilmunya tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, Mas Raffi, saya batasin gak usah banyak-banyak dah, 3 aja dah, 3. Dan yang pertama niat, yang keduanya ilmu, yang ketiganya itu ilmu tersebut kita di pagi hari itu, awal-awal, early, kata orang asing, dulu ada peribahasa, early to sleep, early to rise, make you health, wealth, and wise. Ngerti gak Mas Raffi itu? Enggak. Saya dulu lagi belajar tuh. Early to sleep, early to rise. Cepat tidur, ini kata peribahasanya orang Inggris, nggak tahu orang Inggris itu apa. Cepat tidur, cepat bangun. Ketika Anda cepat tidur, kemudian Anda cepat bangun, itu katanya bisa membuat Anda sehat, kaya, dan bijak. Nah, itu peribahasa orang Inggris tersebut mengingatkan saya kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang mendoakan umatnya dengan kata-kata beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan buat umatku pada pagi harinya di awal. Kata orang tua kita dulu, habis subuh jangan tidur, rezekinya dipatok ayam, kata orang tua kita dulu. Ini menggambarkan kita, alhamdulillah, Allah syariatkan kepada kita di awal pagi hari. Artinya ini mungkin pesan kepada kita untuk di awal pagi sholat subuh berjamaah, sholat subuh, ingat Allah. Kemudian habis subuh jangan tidur. Yang mau olahraga, yang melakukan aktivitas, yang melakukan kegiatan, yang mau belajar, yang mau zikir, diingatkan kepada Allah. Kemudian dimulai start. Allah syariatkan, alhamdulillah pagi-pagi aja kita udah ibadah mahdhah dengan sholat subuh. Habis subuh, nah itulah kita waktu-waktu yang dikatakan prime time, setengah jam, 1 jam kita siap-siap, kemudian setelah itu kita melakukan aktivitas. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doanya Nabi Muhammad SAW, dan kita termasuk yang umatnya yang didoakan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi 3 tuh tipsnya. Yang pertama tadi adalah niatnya. Yang kedua ilmunya, ilmu halal dan haram. Yang keempat pagi hari itu. Early to sleep, early to rise, makes you health, wealth, and wise. Kata Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuri. Doanya Nabi, ya Allah berkahilah umatku pada pagi harinya. Wallahu a'lam bissawab. Udah mau jam 11. Hampir, Masya Allah. Pas, time-nya banget. Ya, pas banget Ustaz, Masya Allah. Jazakallah khairan kasih, begitu banyak ilmu yang didapatkan pagi hari ini Ustaz. Ya, mudah-mudahan ya semua mitra dan juga para miliarder yang sedang menyimak ya. Tadi 3 tipsnya, niat, kemudian ilmunya juga, dan di pagi hari, baik itu sholat subuhnya, zikirnya, kemudian sedekahnya. Sehingga alhamdulillah ketiga-tiganya itu bisa menjadi langkah ya agar kita bisa bebas secara keuangan. Ya mudah-mudahan Ustaz. Nah, untuk melengkapi Ustaz nih, ya sebelum ditutup, mari saya minta dengan kehormatan Ustaz berdoa. Kita doakan agar para miliarder kita ini menjadi umat yang tadi, yang nomor 1, yang diberikan harta dan ilmu sehingga bisa mendapat yang tinggi. Ya, monggo Ustaz, silakan tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma barik jam'ana hadza, Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, Allahumma ij'al jam'ana hadza an tariqati StreamYard jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruman ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la daynan illa qadaita wa la hajatan ya rabbana illa antana wa yassarta ala qada'i ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da وضال الداء وخيبة الرجاء وضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والربا والفحشاء. اللهم اكفنا والمسلمين والناس أجمعين شر هذا القرآن، شر هذا الفيروس كورونا يا رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، علمنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم بارك في اولادنا وفي اموالنا يا رب. اللهم بارك لنا في اموالنا وفي اولادنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Jazakallah khairan kasih Ustaz sekali lagi atas ilmunya. Semoga bisa membawa manfaat buat kita semua. Ya baik, sahabat miliarder dimanapun berada, alhamdulillah kita telah sampai di akhir acara. Dengan berakhir doa, maka berakhir pula acara kita pagi hari ini. Mudah-mudahan semua yang telah disampaikan bisa menjadi berkah buat kita semua. Dan mudah-mudahan, ya saya doakan dari hati yang paling dalam, semua mitra-mitra Al-Madani menjadi miliarder muslim yang di nomor 1, yaitu diberikan harta